Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid Pratama, nomor NIM 2005111295 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, di sini saya akan melakukan ujian akhir dari mata kuliah Budaya Melayu. Saya mengambil judul tentang pantangan dan larangan. Nah, di sini apa aja sih yang ada pada pantangan dan larangan? Untuk penjelasannya mari kita simak video berikut ini. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pantangan dan larangan. Sebelum kita jelaskan, pantangan itu apa sih? Pantangan larangan orang Melayu itu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Nah, yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan dan turun-temurun. Pantang larang orang tua bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Nah, jadi apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang terkandung di balik pantangan yang telah diturunkan secara lisan dari zaman ke zaman. Nah, pengertian dari pantangan itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang adalah hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan, sedangkan larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi pantang larang adalah memerintah supaya tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa pantang larang merupakan suatu perintah atau aturan yang terlarang suatu perbuatan tersebut dilakukan atau suatu yang terlarang untuk dilakukan karena dipandang keramat atau suci dari nenek moyang yang harus diamalkan demi mencapai kehidupan yang sempurna. Nah, mengenai asal-usul pantang larang ini tidak dapat ditemukan secara jelas. Akhirnya, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat menerimanya dengan tradisi hidup mereka begitu saja dari orang-orang tua mereka. Bagi mereka, segala yang dilakukan punya manfaat. Berbagai petua, pantang larang telah diajarkan oleh orang-orang tua Melayu bagi menjaga kesehatan ataupun keselamatan. Tidak bertujuan mengharapkan yang halal, tetapi berupa nasihat bagi dari pengalaman orang-orang terdahulu. Nah, pantang larang ini diamalkan oleh masyarakat Melayu bertujuan untuk mendidik agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena pantang larang merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang mereka dan bertanggung jawab untuk mengamalkan dan menurunkan tradisi tersebut kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang-orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Melanggar pantang larang samalah dengan tidak mendengarkan nasihat. Orang tua kita pada zaman dahulu memang banyak pantang larang. Ada yang mengatakan pantang larang itu membebankan, tetapi ada saja pantang larang yang masih diamalkan. Namun sekarang ini masyarakat Melayu tidak begitu aktif mengamalkan pantang larang ketika mereka mengetahui bahwa adanya pantang larang itu semata-mata untuk memberi petunjuk dan kadangkala menakutkan. Mereka sudah mengubah persepsi dan menganggap bahwa pantang larang itu tidak benar. Namun, tidak semua orang beranggapan demikian, hanya sebagian saja. Dan ada juga beberapa pantang larang yang telah mereka ubah. Jadi pantang larang pada zaman modern ini sangat langka sekali, jarang diajarkan kepada generasi-generasi penerus kita selanjutnya karena beranggapan bahwa pantang larang itu tidak benar dan membawa bau-bau mistis atau menakutkan bagi anak-anak. Jadi tidak diperlakukan lagi kepada generasi-generasi saat ini. Makanya itu pantang larang ini sangat jarang ditemukan sekali pada zaman sekarang. Nah, adapun macam-macam contoh pantangan larang dari orang kampung yang Melayu, yang pertama yaitu pantang larang di dalam hutan. Ada juga pantang larang bagi anak-anak, ada juga pantang larang di sungai, ada juga pantang larang ketika duduk, pantang larang ketika makan, pantang larang bagi laki-laki ataupun perempuan, wanita hamil, atau pantang larang bagi ketika tidur, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan demikian pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu itu tidak terbatas
pada suatu aspek saja. Akan tetapi terdapat beberapa aspek pantang larang yang masing-masing aspek mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi pantang larang itu ada bagiannya tersendiri, jadi tidak hanya disebutkan untuk ini saja, tetapi ada bagian-bagiannya tersendiri untuk bertujuan menjaga aturan dalam suatu etika atau sopan santun bagi orang tersebut. Nah, contoh-contoh pantang melayang orang Melayu. Dalam kehidupan masyarakat Melayu ada 1001 jenis pantang larang. Tidak semua pantang larang itu diterima oleh akal, namun tetap indah dan berseni, terutama dalam membentuk struktur kehidupan yang sempurna. Walaupun banyak yang beranggapan pantang larang tidak sesuai digunakan, terutama menghadapi kehidupan zaman modern ini. Tidak ada tanda bahwa pantang larang akan dimusnahkan begitu saja. Masyarakat Melayu mampu mengubah pantang larang sesuai dengan perkembangan zaman agar sesuai dengan cara hidup masyarakat beragama. Hanya pantang larang yang berumur animisme warisan lama perlahan-lahan terlikis dan sirna. Contoh pantang larang yang masih diamalkan mungkin ada pantang larang bagi bayi. Nah, contohnya yaitu bayi tidak boleh ditegur jika badannya gemuk, hanya boleh dikatakan semangat. Bayi tersebut akan menjadi kurus. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah bayi tidak boleh dikatakan gemuk bagi seseorang karena nantinya dapat menjaga perasaan orang tuanya. Kalau anaknya disebut gemuk, nanti orang tuanya tersinggung dan menjadi tidak enak hati. Nah, selanjutnya yaitu bayi tidak boleh dicium sewaktu tidur, terutama di atas ubun-ubun kepala dan pada pusarnya akan pendek umur. Nah, maksud dari pantangan ini adalah dikhawatirkan bayi tersebut akan terbangun dan mengganggu tidurnya. Jadi waktu tidur itu bayi tidak boleh dicium seenaknya. Dikhawatirkan dapat mengganggu tidurnya bayi tersebut dan dapat menyebabkan bayi itu menangis ketika bangun tidur. Nah, selanjutnya yaitu dilarang mencubit mulut bayi tidak selera makan. Nah, menyebabkan tidak selera makan. Maksud dari pandangan ini adalah kulit bayi bagian mulut itu sensitif. Jika dicubit atau akan terasa sakit dan memar. Nah, makanya itu bayi tidak boleh dicubit di bagian area mulut bayi. Nantinya diakibatkan tidak selera makan. Tidak selera makan itu dimasukkan nanti kalaupun mulut atau bibir dari bayi tersebut memar, akan susah untuk bayi tersebut makan. Nah, makanya itu dilarang mencubit atau mulut bayi. Nah, selanjutnya ini pantangan bagi anak-anak. Nah, kalian pasti waktu kecil sering dilakukan oleh ibu atau orang tua kalian waktu kecil agar dapat mendidik kalian untuk sekarang. Nah, contohnya itu dilarang memetik buah di waktu senja, nanti dapat diganggu hantu. Nah, biasanya ini dimaksudkan untuk waktu senja tidak baik untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Orang pada zaman dahulu itu ketika ada waktu senja atau waktu menjelang maghrib itu diharuskan untuk masuk rumah agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dilarang mengangkat kaki ketika meniarap ibu akan meninggal. Nah, ini dimaksudkan untuk dikhawatirkan akan sesak nafas dan untuk mendidik anak agar berperilaku sopan terhadap ibu atau orang tua. Nah, jadi anak itu dilarang mengangkat kaki ketika meniarap ibu. Nah, nanti dapat ibu meninggal. Nah, ini pantangan yang cukup mistis atau menakutkan bagi anak-anak pada zaman sekarang. Jangan bergendang di dalam rumah, harta akan habis dicuri orang. Nah, ini salah satu pantangan bagi anak-anak untuk menakuti agar dikhawatirkan agar tetangga atau orang-orang yang di sekitar kita tidak terganggu dalam ketentraman rumah tersebut. Nah, jadi anak-anak dilarang bergendang di dalam rumah, nanti dapat menyebabkan harta akan habis dicuri orang. Nah, pandangan ini mungkin sekarang cukup langka bagi anak-anak karena anak-anak sekarang itu sangat menghiraukan pandangan-pandangan yang dilakukan oleh orang tua, dan orang tua pun sangat jarang menggunakan pantangan terhadap anak pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya yaitu pantangan bagi perempuan. Nah, pantangan bagi perempuan ini sangat banyak sekali. Nah, yang saya ambil contoh mungkin beberapa saja. Yang pertama yaitu dilarang menyanyi
di dapur ketika sedang masak, akan nantinya menyebabkan akan menikah dengan orang tua. Nah, pantangan ini sangat mungkin dapat menakuti perempuan agar di dalam dapur itu tidak menyanyi, dan itu dapat menyebabkan menghindari masakan hangus karena asik bernyanyi. Yang kedua, dapat dikhawatirkan masakan tersebut tercemar oleh air liur yang keluar akibat keasikan bernyanyi. Nah, kan tujuan dari pantangan ini agar yang dilakukan oleh manusia itu tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua yaitu dilarang menjahit baju yang sedang dipakai, dapat menyebabkan utang tidak akan lunas. Nah, maksud dari pantangan ini yaitu dikhawatirkan agar orang yang menjahit baju itu tidak tertusuk jarum. Nah, bagi perempuan kan biasanya menjahit baju ketika dipakai itu nanti dikhawatirkan dapat tertusuk di bagian area tubuhnya. Nah, dilarang mencari kutu di tangga akan dinikahi oleh orang tua. Nah, pandangan ini biasanya dimaksudkan untuk tidak bagus dilihat oleh tetangga atau orang yang lewat. Anak perempuan kok mencari kutu di tangga. Nah, biasanya seperti itu. Dilarang menjahit pada waktu malam hari, menyebabkan akan sial. Nah, pandangan ini mungkin tidak hanya dalam perempuan saja, dalam orang-orang laki-laki atau orang-orang anak-anak biasanya pun diperlakukan. Agar apa sih? Untuk menjaga kesehatan mata supaya tidak menjadi kabur. Kalau orang malam-malam kan tidak terlihat pada saat menunjukkan jarum ke dalamnya, dapat menyebabkan kabur pada mata jika terlalu melihat terlalu apa kecil, dan menghindari tangan agar tidak tertusuk jarum. Nah, pandangan ini dimasukkan untuk menjaga diri kita agar tidak terjadi penyakit pada mata atau terjadi penyakit pada tangan. Nah, dilarang bercermin di depan cermin retak, wajah pucat di malam hari pertama. Nah, biasanya ini disebutkan kepada wanita-wanita yang akan menikah atau memiliki cermin yang pecah. Nah, biasanya tujuan dari pandangan ini agar wajah tidak terlihat seutuhnya pada cermin. Biasanya wajah pada cermin yang retak kan wajah tidak terlihat dengan sempurna, pasti adanya keretakan-keretakan. Nah, bertujuan untuk biar orang yang melakukan bercermin itu melakukan puas pada cermin. Kalau cermin yang pecah kan nanti mereka tidak akan puas dan dapat menyebabkan kekecewaan hati karena cermin yang yang dibuat untuk bercermin itu pecah. Nah, posisi wajah yang dilakukan bercermin itu tidak seutuhnya, makanya itu dilakukan pantangan tersebut. Selanjutnya yaitu pantangan bagi anak laki-laki. Contohnya nih, pertama, dilarang buang air kecil di atas busuk atau bukit, nanti dapat menyebabkan buruk kemaluan. Nah, pantangan ini itu biasanya laki-laki kan sangat mudah sekali untuk membuang air kecil atau membuang air besar dimanapun, tetapi ini pantangan ini dibuat agar laki-laki tidak berbuat semena-mena, dapat menjaga adab dan kebersihan alam sekitar. Jadi laki-laki tidak membuang kotorannya dengan seenaknya saja, tetapi dapat menjaga adab, dibuang di mana tempatnya yang semestinya. Nah, yang kedua yaitu dilarang mengintip orang mandi, nah, dapat menyebabkan mata ketunggit. Nah, biasanya ini laki-laki kan suka mengintip wanita mandi. Nah, pandangan ini dibuat untuk supaya, karena biasanya ketika mandi itu orang tidak berpakaian dan tidak sopan bagi orang laki-laki untuk mengintip perempuan mandi. Makanya itu dibuat pantangan ini agar menakuti anak-anak laki-laki supaya tidak mengintip wanita sedang mandi. Nah, selanjutnya yaitu dilarang tidur di tanah lapang, dapat menyebabkan ibu akan meninggal. Nah, biasanya ini dulu saya pernah dilakukan oleh kakak-kakak saya atau orang-orang tua saya pada zaman dahulu. Kamu tidak boleh tidur di tanah lapang, nanti orang tua kamu akan meninggal, gitu kan. Saya dulu suka bermain sepak bola. Nah, waktu saya tidur di tanah lapang itu saya langsung bangun karena teringat pantangan ini. Tujuan dari pantangan ini yaitu tidur kan sebaiknya di kasur, tidak di tanah lapang. Makanya itu pantangan ini dibuat agar kita dapat tidur di tempat semestinya, yaitu di atas kasur.
Nah, jangan membuat pintu rumah menghadap ke jalan raya, dapat menyebabkan mudah terjangkit penyakit. Nah, pantangan ini tuh dibuatkan bertujuan untuk menghindari berbagai musibah seperti kecelakaan jika keluar dari pintu yang menghadap ke jalan raya. Selain itu juga dapat mencegah rumah agar tidak terganggu oleh suara kendaraan yang lewat. Nah, makanya itu pantangan ini dibuat agar orang-orang yang dahulunya laki-laki membuat rumah itu menghadap rumah semestinya dan tidak menghadap rumah ke jalan raya. Nanti kononnya dapat mudah terjangkit penyakit. Selanjutnya yaitu jangan membiarkan tempayan beras dalam keadaan kosong, nantinya dapat memedehkan rezeki. Ini tamparan sekali bagi laki-laki. Tujuannya agar memberi peringatan kepada tuan rumah agar senantiasa bersedia menerima tamu dan tidak pelit menjamu mereka. Nah, kan biasanya ketika ada orang yang main ke rumah itu membiarkan beras kosong atau dalam tempat berasnya itu tidak ada sama sekali. Jadi pandangan ini dibuat agar laki-laki selalu menyediakan beras di dalam tong berasnya agar bila mana ada tamu dapat memberi makan atau memberi suguhan terhadap tamunya tersebut. Nah, baiklah, mungkin yang tadi penjelasan tentang pantangan bagi saya serta ada pun contoh-contoh pantangan bagi saya. Mungkin kurang jelasnya atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu disadari atau tidak oleh manusia masyarakat Melayu, pantangan sangat melekat dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya dari generasi ke generasi yang mengamalkan pantang larang secara turun-temurun. Dengan kata lain, mulai dari orang tua, dewasa, remaja hingga anak-anak mengamalkan pantang larang yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Nah, pantang larang kerap kali dipatuhi oleh masyarakat Melayu karena menurut orang Melayu melanggar pantang larang samalah hal tidak dapat mendengarkan nasihat dari orang-orang tua. Simpulannya bahwa pantang larang orang Melayu ini merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan istiadat warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang ini diturunkan secara lisan dan turun temurun. Pantang larang orang-orang Melayu ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yaitu untuk mendidik masyarakatnya, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai yang baik yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang tersembunyi di baliknya. Pantang larang yang telah diperturunkan secara lisan di zaman ke zaman. Pantang larang diamalkan oleh masyarakat Melayu agar untuk mendidik masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Jadi pandang larang ini tidak hanya ditujukan untuk menakuti saja, tetapi ditujukan untuk agar masyarakat atau orang-orang Melayu itu dapat melakukan attitude atau etika yang semestinya dalam kehidupan yang baik dan dapat diamalkan untuk suatu nilai-nilai yang baik juga dalam dirinya sendiri dan dapat menjadikan agar kehidupan ini selalu dapat melakukan nilai-nilai kebaikan turun temurun. Nah, saran bagi saya sebaiknya nih kita sebagai generasi muda atau kita sebagai orang yang tahu tentang apa arti dari pantangan itu supaya dapat melestarikan setiap kebudayaan atau tradisi maupun adat khususnya pantang larang yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita dengan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta mempelajari memahami nasihat yang terkandung di dalamnya. Jadi kita tidak akan salah dalam melakukan pengucapan pantang larang tersebut. Jadi kita dapat kalau kita dapat memahami pantang larang tersebut, nantinya kita dapat mengucapkan atau mengaplikasikannya itu dengan benar. Nantinya generasi-generasi kita selanjutnya itu dapat mengerti dan dapat menghormati atau menghargai pantang larang tersebut. Selanjutnya saran dari saya yaitu kita sebagai generasi muda itu harus memperkenalkan pantang larang yang sudah diamalkan oleh orang tua kita
kepada generasi penerus agar nasihat yang terkandung dalam pantang larang tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Memperkenalkan pantang larang tersebut dimulai dari keluarga, dan bagi seorang guru bisa memperkenalkan kepada siswa di sekolah. Nah, kita kan calon guru nih ataupun calon-calon orang tua. Makanya kita harus memahami pantang larang tersebut agar apa? Agar kita dapat memperkenalkan pantang larang ini kepada generasi penerus kita. Bertujuannya untuk apa ya? Untuk tadi, untuk mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan dapat menjadikan generasi muda itu berperilaku dengan baik dan benar bagi aturan-aturan dalam kehidupan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.